Menjadi seorang konten kreator itu memang tidaklah mudah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk membuat video atau membuat konten, dan konten tersebut harus bisa membuat para penonton merasa puas setelah melihat atau menonton video kita. Jangan kita ingin menjadi seorang konten kreator tetapi kita hanya fokus kepada pendapatan di channel kita. Berapa sih pendapatan subscriber di channel kita? Berapa sih pendapatan jam tayang kita? Tanpa kita memperdulikan atau tanpa kita memperhatikan kualitas konten di channel kita. Ingat, untuk pendapatan subscriber dan jam tayang itu akan berdatangan secara alami kalau konten kita itu memang sudah banyak diminati ya. Di video kali ini pun saya akan coba berbagi. Ada beberapa konten atau beberapa jenis konten yang memang saat ini lagi banyak peminatnya, bahkan penontonnya bisa mencapai jutaan. Untuk penambahan subscribernya itu sangat pesat ya. Yang pertama, mungkin kalau kita melihat konten seperti mukbang ya. Kenapa sih konten mukbang itu memang banyak dicari atau penontonnya selalu ramai? Karena konten mukbang itu bisa untuk mengobati di saat orang lagi hilang hawa nafsu makan atau memang rasa nafsu makannya itu berkurang. Setelah melihat konten mukbang itu mereka akan merasa lapar. Itu biasanya terjadi ya. Dan memang untuk konten mukbang itu tidaklah mudah kita buat, butuh perjuangan ya. Yang pertama, konten mukbang itu harus pinter-pinter membuat thumbnail, harus pinter-pinter membuat judul, dan kita butuh modal pastinya ya. Modal yang pertama harus kita miliki, dan yang kedua ide ya. Konten mukbang apa sih yang akan kita buat untuk hari ini dan akan membuat penonton penasaran. Nah, disitu harus kita miliki ya tentunya untuk konten mukbang. Dan yang kedua tentunya di saat kita melihat YouTube, coba perhatikan konten-konten tentang komedi. Sering melihat mungkin di saat kita membuka beranda YouTube atau konten komedi Woko Channel itu memang penontonnya selalu ramai, bahkan bisa jadi jutaan penonton ya. Kenapa sih konten komedi saat ini lagi banyak peminatnya? Yang pertama, mungkin banyak orang yang nganggur, banyak orang yang mungkin ya dibilang jenuh di saat mereka membuka YouTube dan mereka membuka video tentang komedi, mereka terasa terhibur ya. Tetapi untuk konten komedi seperti ini tidak mudah juga kita buat. Yang pertama tentunya kita harus mempunyai tim, dan yang kedua modal, dan yang ketiga ide yang akan menentukan konten tentang komedi. Ide tersebut harus bisa membuat penonton terhibur, harus bisa membuat penonton tertawa, dan pastinya apabila mereka sudah bisa tertawa, mereka akan puas setelah melihat video komedi ya. Jadi apabila kita ingin membuat konten komedi, persiapkan dari sekarang ya. Untuk konten-konten komedi memang lagi banyak penontonnya. Dan yang ketiga tentunya konten tentang unboxing. Kenapa sih konten unboxing itu memang lagi rame dan penontonnya selalu rame? Kenapa? Karena konten unboxing itu membuat penasaran para penonton. Apabila kita belanja sesuatu nih, kita bongkar dan kita buka dan kita berikan harga, mereka akan mencari nih kita belanja di mana. Dan tentunya apabila ada seseorang mencari barang tersebut, mereka akan penasaran ya, apa sih yang akan dibeli selanjutnya oleh kita. Nah, kenapa konten unboxing selalu ramai? Dan tentunya konten unboxing tidak mudah juga kita buat. Tentunya kita harus mempunyai modal, karena untuk konten unboxing sudah pasti ya belanja terus. Tetapi keunggulannya untuk konten unboxing, apabila konten kita situ sudah viral, sudah ramai, dan nama channel kita itu memang sudah terkenal, endorse akan berdatangan. Kita nantinya tidak usah lagi belanja,
Bahkan untuk yang mempunyai produk pun akan menghubungi kita untuk mempromosikan produk mereka ya. Sudah pasti kita dapat gaji dari YouTube, dapat endorse juga dari pemilik barang. Nah, di situ keunggulannya kalau konten kita itu tentang unboxing. Itu untuk yang ketiga ya, jenis konten yang memang lagi banyak dicari atau selalu ramai nih penontonnya, dan sudah pasti perkembangan channelnya cepat. Untuk yang keempat tentunya konten-konten tentang gosip selebritis. Ingat, untuk gosip selebritis itu kita memang perhatikan kontennya selalu banyak penontonnya, tetapi kita harus hati-hati di saat kita membawakan konten seperti ini. Jangan sampai salah kata. Apabila ada kesalahan dalam kitab penyampaian, itu bisa jadi kita terimbas juga, kena masalah ya. Jadi untuk konten-konten tentang gosip selebritis, meskipun penontonnya selalu ramai, ini memang tekanan bagi channel-channel yang membuat konten seperti ini. Mereka harus berhati-hati ya, jangan sampai salah mengucapkan kata-kata, jangan sampai kita membuat gosipnya kelebihan ya, sehingga mungkin yang mempunyai nama yang kita bawakan dalam konten tersebut akan menuntut kita. Hati-hati, memang konten tersebut lagi ramai penontonnya. Dan yang kelima tentunya konten tentang solo camping. Solo camping, kenapa sih penontonnya selalu ramai jutaan? Karena konten tersebut memang konten yang paling sulit dibuat. Kenapa? Mereka harus bertahan hidup di hutan, mereka harus berjuang membuat tenda, mereka harus berjuang siang malam, dan tentunya tidak mudah di saat pengambilan kameranya. Nah, kenapa sih banyak yang nonton? Karena video tersebut bisa juga mengandung tentang relaksasi alam, relaksasi suara angin, relaksasi suara hujan. Nah, banyak yang nonton tentang video-video solo camping, tetapi kita harus mengetahui konten solo camping memang butuh modal yang besar dan butuh nyali kita yang memang betul kita itu nyalinya sudah kuat nih. Dan konten camping waktunya itu tidak sebentar ya, seperti yang mungkin saya buat itu. Kalau menurut saya sendiri ya, konten camping saya itu belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena saya pengambilan kameranya tidak bagus, waktunya pun saya mepet. Itu saya kebingungan di saat kita pengambilan kameranya, posisi harus gini, posisi harus gini. Jadi itu memang tidak mudah. Kenapa banyak penontonnya terus? Nah, di situ kita harus memahami. Jadi untuk konten-konten yang lagi ramai penontonnya harus kita manfaatkan ya, kalau kita mau cepat berkembang. Untuk konten-konten tentang tutorial nih, tutorial memang lagi banyak dicari. Yang ketujuh sudah pasti konten tutorial, mau tutorial masak ataupun tutorial YouTube dan tutorial yang lainnya, yang jelas intinya itu tutorial. Karena untuk konten tutorial adalah cara ya. Banyak orang mengetikkan kata cara memperbaiki termos pecah, cara memperbaiki lampu mati. Nah, disitulah konten-konten tutorial ya, bukan hanya konten tutorial seputar YouTube. Kalau YouTube sudah pasti ya, cara menambah jam tayang, cara menambah viewer, cara menambah subscriber, tetapi banyak juga ya tentang tutorial yang lainnya. Nah, disitulah lambat laun channel kita akan cepat berkembang apabila kita membuat konten seperti itu. Semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat. Jangan lupa dukungannya buat channel ini. Mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.